Kak lagi dengerin lagu Halo Halo Bandung ya? Kak Ihda, ya nih Kak lagi denger lagu Halo Halo Bandung. Katanya lagu ini sedang viral ya Kak. Soalnya katanya diplagiasi nih sama negara lain yakni Malaysia. Bener gak sih Kak? Iya nih Kak, sempat viral katanya negara Malaysia itu memplagiarisasi lagu Halo Halo Bandung. Nah mungkin bisa kita bahas nih di episode Smart Podcast kita kali ini. Boleh Kak? Halo teman-teman, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Ida Aulia Rahma. Pada episode Smart Podcast kita kali ini, kita akan membahas nih seputar pelanggaran hak cipta belajar dari kasus plagiarisme Halo Halo Bandung. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Kak Vika Chandra Isnani dari PDB Law Firm. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Vika, bagaimana nih Kak kabarnya? Terima kasih nih Kak Vika karena sudah meluangkan waktunya dan bersedia hadir menjadi narasumber pada episode Smart Podcast kita kali ini. Halo Kak Ida, halo juga teman-teman. Saya berterima kasih kembali karena telah diundang di Smart Podcast kembali dan kabar saya baik. Oke Kak Vika, tadi kan sudah sempat kita singgung nih Kak seputar kasus plagiasi lagu Halo Halo Bandung. Nah mungkin sebelum kita membahas lebih jauh terkait kasus tersebut, dari Kak Vika sendiri bisa dijelaskan nih apa yang dimaksud dengan hak cipta dan bagaimana perlindungannya. Baik Kak Ida, jadi kalau kita ingin melihat pengaturan terkait hak cipta itu kita bisa melihat dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2018 tentang hak cipta. Nah, sebenarnya apa sih hak cipta ini? Nah, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta secara otomatis terhadap suatu ciptaan yang sudah dibentuk atau dituangkan dalam bentuk nyata. Nah, misalkan kita nih Kak punya ide terkait menulis lagu. Nah, kita sudah menuangkan lagu tersebut dalam bentuk tulisan. Nah, itu otomatis kita akan mendapatkan perlindungan hak cipta. Nah, hak cipta ini dia tergolong berbeda dengan jenis kekayaan intelektual lainnya seperti merek, paten. Karena apa? Untuk hak cipta itu perlindungannya lahir secara otomatis, jadi tidak perlu yang namanya didaftarkan. Berbeda dengan merek, paten, itu perlindungannya akan kita dapatkan ketika kita mengajukan permohonan pendaftaran. Nah, hak cipta ini terdiri dari dua, yakni perlindungan hak ekonomi dan juga perlindungan hak moral. Untuk hak cipta sendiri itu bisa dialihkan, yakni bisa melalui wasiat, waris, wakaf, hibah, perjanjian tertentu, seperti itu Kak Dahlia. Oke Kak, nah kemudian selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta itu sendiri? Baik Kak, jadi tadi kan perlindungan hak cipta itu ada dua, yakni hak moral dan juga hak ekonomi. Kita bahas yang hak moral dulu nih. Nah, hak moral ini itu berkaitan dengan kehormatan atau reputasi dari si pencipta. Misalkan ketika kita mengcover lagu, ya kita memiliki kewajiban untuk mencantumkan nama si pencipta karena itu adalah bentuk penghargaan juga bagi si pencipta, di mana orang melihat bahwa lagu yang kakak cover itu milik dari si A misalkan, seperti itu. Nah, hak moral ini dia sifatnya abadi Kak, dia melekat selama pencipta masih hidup, seperti itu. Nah, kemudian hak moral ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, itu seperti mencantumkan atau tidak mencantumkan nama, menggunakan nama alias atau nama samaran, kemudian mengubah judul atau anak judul, mengubah ciptaan sesuai dengan ketentuan masyarakat, kemudian mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang merugikan kepentingan si pencipta. Seperti itu Kak. Nah, sedangkan untuk hak moral, hak ekonomi. Nah, hak ekonomi ini itu terkait pemanfaatan suatu ciptaan. Nah, itu diatur dalam pasal 9, itu teman-teman bisa lihat di pengaturan pasal 9, salah satunya hak ekonomi itu seperti penggandaan, pendistribusian, seperti itu Kak Dahlia. Nah, hak ekonomi ini itu dimiliki oleh pemegang hak cipta atau
pencipta atau pemegang hak cipta. Ketika seseorang ingin menggunakan ciptaan, maka harus memiliki izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta, baik itu melalui perjanjian lisensi. Seperti itu, Kak Dahlia. Oke Kak, nah kemudian bagaimana sih seseorang itu bisa dikatakan telah melanggar hak cipta? Baik, untuk seseorang dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta, itu ketika ya dia melakukan seseorang tersebut melakukan tindakan yang melanggar hak moral ataupun hak ekonomi dari si pencipta atau pemegang hak cipta. Misalkan untuk hak moral kita mengcover lagu ya, kemudian liriknya kita ganti dengan lirik yang tidak senonoh, kemudian kita upload ke sosial media. Nah, itu kan merugikan si pencipta, di mana untuk pengubahan lirik itu kan termasuk hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, seperti itu. Nah, untuk hak moral itu gampangannya ketika kita memposting atau merepost video milik orang lain tanpa izin, kemudian kita mendapatkan viewers sampai kita mendapatkan endorsement. Nah, itu kita melanggar perlindungan dari segi hak ekonomi suatu ciptaan, karena kan kita tidak memiliki izin terlebih dahulu untuk menggunakan ciptaan tersebut, tapi kita bisa memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut. Seperti itu, Kak Dahlia. Oke Kak, nah kita langsung saja menyinggung terkait kasus plagiasi dari lagu Halo Halo Bandung. Kira-kira apakah hal tersebut itu termasuk dengan pelanggaran hak cipta? Nah kemudian apabila termasuk dalam pelanggaran hak cipta sendiri, apa nih yang dilanggar? Apakah hak ekonomi atau hak moralnya? Baik, untuk lagu Halo Halo Bandung itu memang seperti yang kita ketahui bahwa lagu Halo Halo Bandung adalah salah satu lagu nasional yang diciptakan oleh almarhum Bapak Ismail Marzuki dalam hal menggambarkan masyarakat Bandung di kala masa penjajahan. Nah, kasus Halo Halo Bandung ini kan viral karena ada lagu Halo Halo Kuala Lumpur ya Kak. Tapi itu sebenarnya sudah diupload pada tahun 2018 Kak, tapi ya viral baru-baru ini aja gitu. Nah, kemudian sebenarnya kalau dari Kak Ida sendiri, sebenarnya Halo Halo Kuala Lumpur ini termasuk plagiat nggak sih Kak? Halo Halo Bandung. Oke Kak, saya sempat dengar sih dan sempat nonton juga video dari lagu Halo Halo Kuala Lumpur. Nah setelah saya dengar dan saya lihat memang menurut saya melodinya karena sama dan juga ada beberapa lirik yang memang kayak Bandungnya diganti menjadi Kuala Lumpur, itu menurut saya salah satu bentuk plagiasi sih Kak. Ya betul Kak Ida, jadi begitupun dari sudut pandang saya, jadi Halo Halo Kuala Lumpur ini mengarah ke plagiarisme Halo Halo Bandung, di mana dari nadanya kemudian liriknya itu sama, liriknya hanya beberapa aja yang diganti seperti itu kan. Namun penting untuk kita ketahui bahwa untuk mengetahui ciptaan itu mengandung plagiarisme itu perlu diadakan penyidikan. Nah, untuk saat ini kan belum sampai pada tahap itu ya Kak ya. Jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa Halo Halo Kuala Lumpur ini memang benar memplagiat Halo Halo Bandung. Memang kalau kita dengar secara seksama ataupun secara awam memang mengarah ke plagiarisme. Tapi untuk mengetahui ciptaan itu memang menduplikat ciptaan lain, itu perlu adanya penyidikan. Seperti itu Kak Dahlia. Oke Kak, nah tadi melihat kasus tersebut tuh Kak, sebenarnya bagaimana sih kemudian pengaturan terkait pelanggaran hak cipta atau perlindungan hak cipta secara lintas negara? Baik Kak Dahlia, jadi perlindungan hak cipta itu memang diatur nasional dan juga internasional. Jadi ada pengaturan standar internasional terkait perlindungan hak cipta, salah satunya yakni Berne Convention. Jadi dalam Berne Convention ini ada beberapa negara, kalau tidak salah ada 118 negara yang meratifikasi, salah satunya adalah Indonesia dan juga Malaysia. Nah, dalam Berne Convention ini itu mengatur bahwa ketika terjadi pelanggaran lintas negara, maka
penyelesaiannya itu dilakukan di negara yang melanggar. Jadi misalkan dalam hal ini adalah negara Malaysia, misalkan negara Malaysia memang terbukti melakukan plagiarisasi, maka Indonesia dapat mengajukan gugatan ke negara Malaysia, di mana yurisdiksi hukum yang digunakan adalah negara Malaysia. Seperti itu, Kak Dahlia. Oke Kak, nah kira-kira upaya apa sih yang kemudian yang bisa dilakukan negara Indonesia apabila salah satu hak cipta yang dimiliki oleh yang ada dalam negara tersebut itu dilanggar oleh negara lain? Baik, untuk saat ini terkait Halo-Halo Bandung memang masih diupayakan secara baik-baik ya Kak, karena dalam Undang-Undang Hak Cipta kita dalam hal terjadi pelanggaran itu juga upaya hukum yang dilakukan adalah dibicarakan secara baik-baik dulu, mediasi. Nah, dalam hal tidak tercapai, maka kita bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, kalau Halo-Halo Bandung ini berarti ya negara Indonesia mengajukan gugatan ke negara Malaysia. Seperti itu, Kak. Oke Kak, nah mungkin sebelum saya menutup Smart Podcast kita kali ini, mungkin dari Kak Vika ada closing statement terkait topik perbincangan kita kali ini. Baik Kak Dahlia, terima kasih atas kesempatannya. Untuk closing statement mungkin dari saya bahwa hak cipta itu tadi terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Nah, ketika kita melakukan pelanggaran hak ekonomi dan hak moral, itu kita nantinya bisa dikenai sanksi. Untuk hak ekonomi ya kita nanti bisa dikenai sanksi pidana dan juga sanksi perdata. Untuk hak moral kita bisa dikenai sanksi perdata yakni melalui gugatan. Nah, penting juga untuk generasi sekarang itu bisa menghargai karya-karya ciptaan dalam negeri, karena itu termasuk dalam upaya kita mendukung negara Indonesia untuk menjadi negara maju, salah satunya dengan menghargai karya-karya intelektual di negara Indonesia. Nah, untuk pelanggaran hak cipta di lintas negara itu juga sebenarnya diatur, dan ketika terjadi pelanggaran hak cipta lintas negara seperti kasus Halo-Halo Bandung, itu kita tetap bisa melakukan upaya hukum. Seperti itu, Kak Dahlia. Oke, terima kasih Kak Vika karena sudah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu bersama saya dan juga teman-teman. Ya, terima kasih Kak Dahlia. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak, dan saya juga mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada kurangnya. Mungkin bisa dilengkapi dengan pendapat atau saran teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang mungkin memiliki pendapat yang berbeda dengan Kak Vika terkait topik perbincangan pada episode Smart Podcast kita kali ini, bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada episode Smart Podcast berikutnya.